Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nguli Media bersama saya Oki. Masih di serial pemrograman C untuk pemula, kali ini kita akan belajar tentang perintah printf. Apa itu perintah printf? Perintah printf adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks pada layar. Perintah printf merupakan salah satu fungsi yang berada pada standar library pada pemrograman C, yaitu library stdio.h. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code kita. Kita buat file baru saja ya. Kita namakan printf.c. Ingat, untuk menggunakan printf, teman-teman harus menginclude stdio.h ya, library standar dari pemrograman C. Lalu kita buat fungsi main, kemudian return 0, kita enter. Kita akan membuat code di atas return 0. Oke, saya juga akan mengincludekan beberapa library. Oke, pada video part 3 dari seri pemrograman C untuk pemula, kita pernah membuat atau menggunakan fungsi printf untuk menampilkan hello world. Kita akan coba sekali lagi. Maka di sini ketika kita running, akan muncul tulisan hello world. Nah, kali ini kita akan membuat beberapa variabel, lalu bagaimana cara kita menampilkan value di dalam variabel tersebut dengan printf. Oke, kita akan bikin variabel char nama. Kan namanya adalah John Doe. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin membuat variabel char tapi lebih dari satu, maka teman-teman harus mengincludekan kurung siku ini. Oke, lalu kita akan buat umur dengan integer, data type-nya integer tidak perlu tanda petik, katakan 20 tahun. Lalu kita akan coba membuat variabel nilai tes dengan data double. Dan 89,75. Oke, kita akan coba print f nama. Oke, untuk menampilkan nama, kita akan menggunakan format specifier dari string %s. Kenapa? Karena data ini, teman-teman, ya, data ini merupakan data char lebih dari satu. Ya kan? Karena ini ada beberapa karakter, sehingga kita memerlukan format specifier %s untuk menampilkan data char lebih dari satu ini. Kita tinggal koma, sebutkan variabelnya saja. Nah, ini artinya format specifier %s ini akan diisi oleh data dari variabel nama. Oke, lalu kita coba printf lagi. Kita buat umur
Nah, kita akan menampilkan variabel data di dalam variabel umur. Nah, data di dalam variabel umur ini tipe datanya adalah integer. Untuk menampilkan data integer, kita perlu format specifier %d. Oke, kita sebutkan saja umurnya. Lalu kita akan printf ya, nilai tes. Nah, kita akan menampilkan data di dalam variabel nilai tes, di mana data di dalam variabel nilai tes ini merupakan data double. Nah, teman-teman perlu menggunakan format specifier %lf. Nah, ini kita tulis nama variabelnya. Oke, kita save, lalu kita coba run. Ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini tulisannya jadi memanjang, jadi satu row. Nah, untuk membuat dia berbeda row, kita akan menggunakan %n. Sorry, bukan %n ya, \n. Nah, ini kita save, lalu kita run. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman berhasil, maka teman-teman akan menampilkan hello world. Ini printf yang pertama. Lalu di sini nama John Doe, ya kan? Jadi ini %s string. Ini akan digantikan oleh data di dalam variabel nama. Lalu umur, ini karena data integer, %d, umur. Kemudian data double, pakai ini ya. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman mau menampilkan char yang hanya satu karakter ya? Misalnya char jenis kelamin gitu ya. Katakan laki-laki. Oke. Nah, teman-teman tinggal buat printf kelamin. Maka teman-teman perlu menggunakan format specifier %c untuk menampilkan data karakter yang hanya berisi satu karakter saja. Oke, kita sebutkan variabelnya jenis kelamin. Kita kasih %n juga deh. Lalu kita run. Oke, saya hapus dulu ya. Kita run ulang. Oke, kan di sini akan muncul seperti ini. Ya, jadi bedanya adalah kalau %s ini adalah format specifier untuk data char lebih dari satu atau string, kita lebih umumnya menyebutnya itu string. Kemudian kalau dia hanya data char yang hanya berisi satu karakter, maka kita menggunakan %c. Nah, format specifier ini kita harus pahami ya teman-teman, ini masing-masing tipe data ini berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus sesuai nih, ketika ingin menampilkan variabel di dalam printf. Nah, teman-teman harus melihat apa tipe data dari variabel itu apa gitu ya. Karena kalau tidak sesuai maka ini tidak akan bisa menampilkan. Jadi misalkan kita akan menampilkan umur gitu ya. Kita menggunakan %s gitu misalnya ya. Nah, kita coba. Sorry. S, kita coba. Nah, di sini akan error ya. Karena format specifier tipe char ya kan, tapi argument has type integer gitu ya. Jadi ini dibilang errornya format specifier-nya ini untuk tipe char nih, ya kan. Char bintang, ini maksudnya char yang lebih dari satu. Tapi argumennya itu tipenya integer. Argumennya itu maksudnya ini ya. Argumen kita dalam mendefinisikan variabel umur ini adalah integer gitu ya. Makanya di sini error gitu.
Jadi teman-teman harus menyesuaikan format specifier-nya. Jika teman-teman ingin lebih detail, mengetahui format specifier dari masing-masing tipe data, teman-teman bisa mengunjungi website dari tutorial pemrograman seri, pemrograman C untuk pemula ini, di uli.id, ya, di part 4, variabel dan tipe data. Di dalam penjelasannya, nah di sini saya sudah menjelaskan beberapa tipe data, kemudian memory bytes, range, kemudian format specifier. Nah, format specifier inilah yang akan kita butuhkan untuk melakukan fungsi printf ya, untuk menampilkan data variabel yang memiliki tipe data sesuai yang ada di penjelasan ini. Jadi, tadi misalnya char gitu ya, kita perlu %c untuk format specifier-nya. Kemudian double tadi, %lf gitu ya, yang sering kita gunakan aja ya di sini, tapi kalau teman-teman mau coba yang lain juga silahkan. Kemudian double tadi sudah, float ya, float itu %f aja. Kemudian tadi kalau misalkan char dengan, variabel yang berisi lebih dari satu karakter, maka kita menggunakan %s. Nah, itu untuk format specifier dari masing-masing tipe data. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan lebih dari satu variabel ya kan di dalam satu fungsi printf ini? Nah, teman-teman bisa juga dengan seperti ini ya. Jadi kita sambung ya, terus kita buat koma, lalu kita buat umur, titik 2, lalu kita buat %d, kemudian nilai tes, %lf, kemudian jenis kelamin, %c. Sorry. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal sebutkan nama-nama variabelnya ya, nama, kemudian umur, kemudian jadi sesuai urutan dari format specifier-nya ya, yang ini %s kalau teman-teman pengen %s di sini menampilkan nama, maka berarti di sini nama gitu ya. Kemudian di sini %d gitu ya, berarti di sini, teman-teman harus, menuliskan variabel, dengan tipe data integer ya kan, misalnya di sini mau menampilkan umur gitu. Kemudian berikutnya %lf berarti teman-teman akan menampilkan nilai tes gitu ya. Kita tulis nilai tes. Kemudian terakhir %c ini berarti teman-teman akan menampilkan jenis kelamin. Jenis kelamin, sorry. Oke. Nah, kita akan coba running. Ya. Oke, saya hapus dulu ya, biar lebih oke kelihatannya. Nah, inilah data yang ditampilkan. Jadi printf yang paling bawah ini akan nge-print seperti ini. Jadi format specifier ini, sesuai urutan ya, teman-teman mau menampilkan apa gitu. Jadi misalkan di sini, katakan teman-teman punya char lagi gitu ya, hobi, tapi ini lebih dari satu string-nya, karakternya, sorry. Berarti katakan membaca buku gitu ya, baca buku. Nah, misalkan teman-teman pengen menampilkan hobi itu setelah nama, ya teman-teman tinggal tulis saja hobi, gitu ya. Kemudian %s, koma. Oke, jadi setelah nama ini, teman-teman akan menampilkan hobi, berarti di sini urutannya setelah nama, teman-teman harus meletakkan hobi.
koma ya, jangan lupa. Masing-masing variabel harus dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita coba print. Oke, di sini muncul ya, hobi membaca buku, umur 20, nilai tes ini, jenis kelamin L. Nah, seperti itu untuk menampilkan variabel, teman-teman memerlukan format specifier, ya, teman-teman bisa baca lebih detail lagi untuk format specifier dari masing-masing tipe data yang ada di dalam pemrograman C. Teman-teman bisa ke muli.id, ya, ke bagian part 4 dari seri pemrograman C. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, persen %n itu apa gitu? Kenapa kita menggunakan persen %n gitu ya? Persen %n ini adalah escape karakter ya teman-teman. Jadi fungsinya itu misalnya nih untuk persen %n itu fungsinya berarti teman-teman akan membuat row baru gitu. Nah, escape karakter ini ada banyak ya, tidak hanya persen %n gitu. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan persen %t. Persen %t ini berarti teman-teman akan menampilkan dengan escape karakternya adalah tab. Nah, coba kita run. Ini kita clear-kan dulu, kita run. Nah, maka di sini akan di-print nama, John Doe, kemudian tab, umur, 20, kemudian tab lagi, kemudian nilai tes, baru persen %n berarti membuat row baru untuk jenis kelaminnya. Selain \n dan \t masih banyak lagi escape karakter ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menampilkan eh, tanda tanya, itu berarti tanda tanya, kemudian kita akan kasih \n. Nah, kita coba run. Nah, di sini maka akan menampilkan tanda tanya gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau menampilkan tanda petik 1, berarti teman-teman bisa menggunakan tanda petik 1. Maka di sini akan ditampilkan John Doe, kemudian tanda petik 1. Nah, masih banyak lagi escape karakter ini. Teman-teman nanti bisa baca di website tutorial pemrograman ini yang linknya saya taruh di description. Oke, itulah fungsi printf. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang operator. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.